biadab itu mau ngomong apa lagi ya, kasih tahu netizen ya, nggak usah jawab. Harusnya di kuping dia tuh teriakin gitu ya. Udah netizen ya, pokoknya aku tidak berhenti untuk menyikat si wanita biadab itu kalau masih ngoceh yang nggak jelas tentang aku dan keluarga aku. Gitu ya, aku kerja dulu, pengusaha halu mau kerja dulu. Ya, ayo mari. Ya. Oh, ini kunafa. Katanya enak, ada kunafa. Sawat. Banyak yang kirim DM media kalau diancam-ancam. Niki, ini bukan urusan antara kau dan anak. Ini udah menyangkut negara. Semua bisa berkomentar ya, karena udah ngerepotin negara. Aduh. Coba netizen seluruh Indonesia ya. Di belakang. Apakah ini patut nih di belakang? Apakah ini patut dipertontonkan di negeri ini urusan ibu dan anak ini? Jangan dia bilang ini nggak boleh ditayangin atau apa. Ini tentang keadilan. Kau itu punya waktu 5 bulan untuk berkomunikasi sama anak kau ya. Nauzubillah. Tayangin aja, nggak usah takut sama dia. Ini udah urusan negara ya. Halo. Ya, bentar ya. Satu lagi nih ya, netizen ya. Selamat datang. Ya, terima kasih. Iya. Takut lupa. Jangan kalian nyalahin aku ya, urusan Loli kabur. Nggak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi rame tuh diketawain di sini. Nggak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Nggak tahu, paham nih, ngamuk nih aku nanti. Aku sih nggak main TikTok ya netizen, tapi katanya buzzer si biadab itu di TikTok bilang, oh pantesan Kak Fitri bilang ada kejutan tanggal 10. Cari kalau aku pernah bersuara ngomong ada kejutan di tanggal 10. Yang aku bilang tanggal 8. Karena si biadab itu dipanggil di Polres Jaksel ya, bukan tanggal 10. Udahlah, nggak usah lah begitu biadab, nggak usah buzzer si biadab juga itu menggiring-giring opini ya. Udah selesai, end kau ya. Kasih contoh yang benar mulai sekarang. Ini Allah ini udah bertubi-tubi ngebuka mata. Yang kalian bela-bela itu sedikit lagi sih yang ngebela. Itu faktanya ya. Sampai anak aku bikin olok-olok tuh. Anak aku aja bisa ngolok-olok. Katanya suruh tes DNA. Lihat tuh Instagramnya Naira. Ada link bio dia. Komentari Loli yang kabur dari rumah aman, Fitri Salhuturu salahkan Nikita Mirzani, ngerepotin. Pengusaha Fitri Salhuturu beri komentar soal anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli yang kabur dari Safe House atau rumah aman. Seperti diketahui, nama Fitri Salhuturu kini ikut terseret dalam kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Hubungan Fitri Salhuturu dengan Nikita Mirzani pun kian memanas hingga saling serang dan bongkar aib. Kini mengetahui Loli yang kabur dari rumah aman, Fitri Salhuturu menyalahkan Nikita Mirzani atas ulahnya selama ini. Ya Allah Nikita, lu ngerepotin se-Indonesia tahu nggak? Ya ucap Fitri dalam unggahannya di Instagram Story, dikutip Jumat, 10 Januari 2025. Fitri pun mengaku tak menyangka soal Loli yang memutuskan untuk kabur dari rumah aman. Menurut Fitri, bahwa keputusan dari Loli tersebut memang ada sangkut pautnya dengan sikap Nikita selama ini. Ini jangan lagi bikin Indonesia ramai ya gara-gara ulah kau, ujarnya. Fitri juga menyindir Nikita yang hingga saat ini belum sadar bahwa telah menyalahkan orang lain di tengah kasus Loli. Sampai kapan Indonesia ngurusin Loli? Sampai kapan sadar di pikiran kamu bahwa sebaik-baiknya anak itu orang tua yang ngurus? Loli kabur dari rumah aman hingga temui Rasman Nasution. Loli diketahui kabur dari Safe House atau rumah aman yang sebelumnya menjadi tempat tinggalnya di tengah kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Yang lebih mengejutkan lagi, Loli tak menemui ibunya sendiri melainkan menemui kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Nasution. Saat ditemui, Loli mengaku dirinya tak betah tinggal di rumah aman hingga memutuskan untuk melarikan diri. Aku kabur, nggak betah, ucap Loli, dikutip dari UT. Keputusan kekasih Fadel Bajideh itu untuk kabur dari rumah aman rupanya memiliki alasan tersendiri. Loli menyebut dirinya tak betah tinggal bersama wanita yang disinyalir sebagai open bo hingga orang yang mengidap penyakit HIV. Masa disatuin sama open bo, sama orang gila, sama orang HIV, siapa coba yang mau disatuin, ujarnya. Kemudian, Loli menjelaskan alasan dirinya yang memilih menemui Rasman Nasution dibanding ibunya sendiri,
Nikita Mirzani. Diakui Loli, bahwa semua perkataan Nikita tentang dirinya tak ada yang benar. Bahkan Loli membantah soal Nikita yang sebelumnya sempat mengaku menemui dirinya di rumah aman. Kan yang diomongin sama dia bohong semuanya. Yang dia bilang bahwa dia sudah pernah ketemu dengan saya, bohong itu nggak pernah, jelas Loli. Dalam bersosial media, pokoknya yang namanya buzzer, akun-akun bodong, apa jangan didengar ya. Ini urusan si ibu biadab ini. Aku tahu siapa yang suruh ngebuzzer di feed aku. Ajarin netizen, ajarin ya. Jadi kita kalau mau bikin dunia maya ini sehat, jangan biarkan setan dunia maya juga berkuasa ya. Gak ada. Aku mau dibuzzer mau apa? Nggak kena, teman-teman aku pada senang. Nggak kena. Pokoknya jangan biarkan apapun suara kita lalu dibuzzer sama orang-orang yang kesel ya. Ini suruhan si biadab nih, aku tahu dua orang nih yang disuruh ngebuzzer aku. Tobat loh, nanti aku spill namanya. Sekali lagi, jadi dua pelajaran dari aku itu: satu, kalau kita difitnah, diemin dulu, kasih dia kesempatan sadar dan bertobat, ingetin kebaikan-kebaikan. Kalau nggak bisa diingetin kebaikan dan nggak bertobat, lawan, perbaiki, karena nggak ada yang bisa memperbaiki semua fitnahan terhadap diri kita selain kita sendiri ya. Apalagi ditunggangin sama buzzer, ditunggangin dengan pendukung ya. Nggak bisa, kalian lawan ya. Nah ini guys, aku lagi di Bandar Lampung ketemu sahabat-sahabatku. Bagaimana dengan rumor katanya aku A, B, C, D? Jawab sotoy. Nah, sotoy nggak? Tidak dikenal kan? Mau bikin gosip apapun tentang aku sudah bilang masa remaja aku, hidup aku itu tidak ada yang perlu aku sesali. Tidak ada tuh yang bikin aku itu sama keluargaku atau siapapun malu, karena aku mah normal dong. Urusan kerjaan di sini udah selesai ya, jadi balik sendiri, ada waktu untuk ngoceh lagi ya. Pokoknya gitu, banyak banget loh pelajaran yang aku berikan kepada netizen. Kalau jadi pelajaran ya, jangan gentar untuk bicara kebenaran, sekalipun dia katanya followernya banyak ya, nggak ada artinya. Kebenaran adalah tetap kebenaran, sekalipun kamu dibuzzer, sekalipun kamu apalin di dunia maya, jangan takut ya. Kalau kita bermain sos gitu, kuncinya cuma satu, kalian harus siap mental lahir dan batin. Tapi kalau kalian nggak punya mental itu, jangan main sosmed ya. Pilihannya cuma dua, main atau enggak. Tapi selama kalian benar, lawan ya, abaikan buzzer ya. Udah nggak musim lagi sekarang, netizen itu udah pinter, apalagi bahasanya sama, buzzer ya. Satu lagi, tapi aku ngocehnya belum berhenti ya. Maksudnya satu lagi, mumpung aku inget nih ya. Satu lagi, dalam hidup kalian jangan punya celah atau jangan berperilaku tidak patut. Karena sekarang zamannya sosial media. Aku belum zamannya sosmed aja, aku sudah tahu harus jaga diri, jaga nama baik. Karena cuman perilaku kita yang bisa menyelamatkan hidup kita. Apalagi sekarang zaman jejak digital ya. Kenapa aku ngomong begini? Silahkan cari jejak digital aku kalau ada hal apa kira-kira yang membuat aku malu. Selama ada bukti ya, nggak ada bukti juga nggak apa-apa. Yang penting ada saksinya. Oh iya si Fitri dulu gini, yang penting bener. Ya, aku akan minta maaf ke kalian semua. Berarti aku selama ini bohong. Ya, selama ini aku bohong. Aku tidak pernah dalam hidupku nanti aku tua sekarang ini merenung ada hal yang aku sesalin. Nggak ada. Ya, jadi harus jaga diri. Gitu. Si biadab itu bikin kerjaan polisi aja segala, bikin LP penculikan. Gimana sih penculikan, orang diantar itu ke kantor polisi. Udah deh Pak Polisi ya, mendingan orang yang ngelaporin dia aja tuh, yang difokusin dia aja yang dipenjara deh. Pusing, bener pusing bikin. Aduh jadi rugi gue, aku kan jatuh lagi enak mana tuh. Pokoknya ya kalau sampai Pak Polisi Jakarta Selatan menerima laporan penculikan, saya nggak terima. Kalau gitu saya akan melaporkan semua komentar netizen yang menuduh saya dalang dari penculikan itu. Kalau nggak diterima, awas.
mau ada 100 yang saya laporin, tolong di BAP. Kalau sampai nanti pelaporan penculikan itu dipanggil BAP, saksi nak niknu, pokoknya saya akan melaporkan fitnah terhadap diri saya yang dituduh dalang penculikan. Harus adil ya. Kalau ada 100 yang komen saya adalah dalang dan Marissa Ijab penculikan, polisi Jakarta Selatan harus terima, harus di